Pendo Blockchain. Apakah itu Pendo Blockchain? Hari ini kita tidak bicara tentang PendoSoft secara umum, tetapi khusus tentang apa itu Pendo Blockchain. Kerana projek Pendo ini dibangunkan menggunakan teknologi blockchain. Okay? Sesungguhnya blockchain itu adalah teknologi paling canggih di abad ini yang digelar sebagai teknologi 4.0. Teknologi yang menjadi tumpuan rata-rata pembangunan teknologi, ya, teknologi dunia. Jadi kita sudah ke depan, agak ke depan, kerana kita sudah pun berjaya membangunkan blockchain kita sendiri. Dan berita baiknya, PendoSoft ataupun Pendo Project ini adalah milik kita bersama-sama, kerana anda sebagai pioneer yang bergabung sebelum peluncuran adalah juga mitra ataupun bisa mendapatkan profit sharing untuk seumur hidup. Bukan untuk sekali atau dua kali, malah seumur hidup. Jadi kalau kita bilang tentang Pendo Project, kita seharusnya berbangga, kita harusnya mempunyai rasa kepunyaan, kerana ini adalah bisnes kita bersama-sama. Walaupun anda menyertai kita hanya dengan memegang Ramitron atau Metatron, anda sebenarnya adalah mitra yang dihargai, kerana projek ini adalah projek untuk masyarakat, kerana kita dibangunkan oleh masyarakat untuk masyarakat. Ini adalah satu projek yang sangat unik, di mana sangat special, ya, kerana hanya di projek Pendo masyarakat akan dapat menikmati, akan dapat mendapatkan penghasilan yang luar biasa dengan menyertai komunitas di Pendo Project ini. Okey. Sebelum kita pergi kepada detail tentang Pendo Blockchain, saya ingin sekali lagi menekankan ataupun menjelaskan tentang berapa besar saiz industri streaming ini. Kerana itu Pendo Project dibangunkan untuk memberi solusi kepada industri streaming. Ya. Industri ini sudah pun berkembang begitu pesat. Kalau dilihat semenjak 2016, saiznya 30,3 miliar, ya. Dan pada penghujung tahun 2021 ini, diperkirakan akan meningkat kepada 70 miliar. Ini satu angka yang sungguh luar biasa. Dan kita berada di dalam industri yang betul, pada saat yang betul, dengan komunitas yang betul dan dengan projek yang betul. Jadi anda seharusnya berasa beruntung kerana anda adalah sebahagian dari projek yang luar biasa ini. Okey. Kalau kita lihat secara umumnya, projek Pendo ini mempunyai 3 solusi yang jelas. Yang pertama, projek ini memberi solusi kepada permasalahan komunitas. Ya, dengan menghargai komunitas, komunitas akan mendapat penghasilan yang luar biasa hanya dengan berbagi bandwidth dan sumber daya di jaringan ataupun komputer anda. Ya. Jadi, dengan hanya menyalakan komputer anda, anda sudah bisa mendapatkan penghasilan. Okey, yang keduanya, Pendo Project ini juga adalah teknologi yang dibangunkan menggunakan blockchain, khususnya peer-to-peer. Ya, peer-to-peer ada sesiapa pun di luar sana yang mempunyai komputer bisa bergabung menjadi Ramitron, dan adalah yang bakal menjadi solusi kepada tantangan yang terdapat di dalam industri penstreaman ini, ya, di mana kita akan memberikan solusi kepada last mile delivery, tidak ada lagi lagging, tidak ada lagi lola dan terputus-putus seperti mana Ibu Mimi sebentar tadi, ketika mau masuk terkeluar ataupun suaranya tidak kedengaran. Jadi ini adalah contoh, ya, contoh kepada permasalahan yang dialami umumnya oleh industri penstreaman dengan menggunakan server yang pada hari ini, pada saat ini masih lagi menggunakan CDN atau server. Dengan teknologi Pendo Project, kita memberikan solusi iaitu Ramitron. Okay? Yang keduanya, dengan menggunakan teknologi yang dibawakan oleh Pendo Project ini, ia bakal mengurangi biaya pengiriman dan distribusi data. Jadi, syarikat tidak perlu membayar kos yang amat tinggi. Pada hari ini, kalau dilihat pada hari ini, kebanyakan content creator, gamers, streamers mengalami pengurangan penghasilan, ya, pengurangan penghasilan. Walaupun pada saat ini rata-ratanya pengguna streaming meningkat dengan berganda, dengan berlipat kali ganda, kerana pada saat ini
hampir setiap orang melakukan penstreaman kerana kita tidak bisa, kita harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah dan berbisnes daripada rumah, harus menggunakan internet. Jadi ini walaupun penggunaan yang sangat besar, tetapi ini sebabkan penggunaan yang sangat besar ini, syarikat harus berbelanja besar untuk melakukan maintenance untuk infrastruktur mereka, menyebabkan kos mereka sangat tinggi dan akibatnya streamer, gamers harus harus akibatnya streamer ini terkesan kerana penghasilan mereka dikurangkan. Jadi ini adalah sesuatu yang amat pada saya amat sedih, amat tidak wajar berlaku. Jadi diharapkan dengan adanya teknologi Pandasoft, semuanya akan memberi peluang yang lebih baik kepada khususnya mereka yang mendapatkan penghasilan melalui industri penstreaman. Yang ketiga, dengan Remitron sudah tentu kualitas streaming yang lebih baik, dan dengan menggunakan teknologi blockchain, keamanan juga adalah pada peringkat tertinggi kerana tidak bisa dihack. Anda bayangkan pada saat ini berapa ramai konten kreator yang sudah kehilangan penghasilan hanya kerana konten mereka, video mereka di-hack, hilang daripada platform. Jadi akibat daripada itu, penghasilan mereka juga turut hilang. Jadi kalau dengan itu, blockchain bisa memberikan solusi kepada permasalahan ini. Okay? Yang seterusnya, di Pendo Project, kita membangunkan platform blockchain, kita membangunkan aplikasi yang berjalan di atas Pendo blockchain dan kita juga membangunkan ekosistem yang lengkap. Jadi bermaksud ekosistem Pendo Project ini berdiri dengan sendiri, kita mempunyai komunitas yang cukup besar dari seluruh dunia dan kita juga bakal mendapatkan memanfaatkan token di dalam ekosistem kita, di mana token kita akan mendapat penggunaan yang begitu besar dalam ekosistem kita sendiri. Jadi kita tidak tergantung kepada mengharapkan orang luar untuk menggunakan token kerana di dalam ekosistem kita, komunitas kita dan juga mereka yang berada di dalam ekosistem kita akan menggunakan token kita ini dengan jumlah yang begitu besar. Jadi di dalam ekosistem kita bakal menciptakan permintaan dan penawaran yang akan membantu token ini mempunyai permintaan yang meningkat dari masa ke semasa. Akibatnya harga token juga bisa meningkat, yang memberikan keuntungan kepada komunitas. Okay? Jadi kalau dilihat di luar sana begitu ada ribuan token yang dibangunkan setiap hari, tetapi sukar untuk mencari satu kripto ataupun satu token yang mempunyai ekosistem di mana token mereka bisa digunakan. Contohnya di sini, contohnya di sini seperti mungkin AirAsia. AirAsia, founder AirAsia Tony Fernandez membangunkan satu token yang dipanggil AirAsia token. Dan sudah tentu token tersebut akan digunakan oleh consumer ataupun pengguna ataupun user yang selalu menggunakan AirAsia. Jadi di situ token itu sudah mempunyai ekosistem ataupun sudah mempunyai permintaan. Tetapi di luar sana banyak token yang tidak ada kepenggunaan ataupun utilization ataupun di mana harus digunakan token mereka. Jadi perkara ini mengakibatkan token itu sukar untuk mendapat penawaran dan juga permintaan serta sukar untuk mengalami kenaikan harga kerana tidak mempunyai ataupun kurang kepenggunaan ataupun demand kepada token tersebut kecuali untuk jualan dan belian. Tapi kalau jualan dan belian tidak punya tujuan, juga token itu akan mengalami masalah untuk kenaikan harga. Jadi di sini anda beruntung kerana kita mempunyai ekosistem, kita mempunyai platform sendiri, kita mempunyai aplikasi sendiri yang akan bekerja dalam ekosistem. Umpamanya Pandasoft ini adalah dunia kita tersendiri. Dunia Pandasoft tersendiri yang terdiri daripada komunitas dari seluruh dunia dan kita mempunyai satu mata wang kita sendiri iaitu Pendo token yang bisa saja ditukarkan kepada mana-mana mata wang negara yang mana-mana pun, mana-mana negara sekalipun Jadi anda bisa menukarkan Pendo token di exchanger untuk menukarkannya kepada wang fiat walaupun anda datang daripada negara yang berbeza. Jadi itu kelebihan Pendo Project. Dan seterusnya, sekali lagi saya ingin memberi penjelasan bagaimana caranya
teknologi Pendo ataupun Ramitron khususnya memberi solusi kepada dunia penstreaman, ya. Kalau dilihat pada hari ini daripada content creator akan upload content kepada platform streaming, dan viewer ataupun user atau penonton daripada dunia akan mencari konten atau video yang dikehendaki, yang dimaukan, ya. Jadi di sini kita menggunakan server ataupun CDN, content delivery network ataupun yang dipanggil sebagai server. Di sini permasalahan timbul apabila server ini sangat terbatas bilangannya. Di seluruh dunia bilangannya sangat-sangat terbatas. Jadi tidak mampu untuk memberikan perkhidmatan kepada permintaan yang tinggi daripada user. Jadi di sinilah berlakunya bottleneck ataupun kemacetan, ya. Ia menjadi seperti satu highway yang bisa dilalui oleh 10 mobil, ya. Tapi mau dijalani oleh 1 juta mobil. Jadi ia berlaku kendala di situ. Jadi di situlah berlakunya bottleneck. Makanya permasalahan seperti Lola, lagging, suara yang tidak kedengaran, atau mungkin Anda bisa saja terkeluar daripada platform akibat daripada permasalahan ini. Okay? Jadi solusi yang dibawakan oleh Pendasoft adalah Ramitron, di mana di luar sana sesiapa sahaja yang mempunyai komputer, laptop atau server, ya, bisa bergabung dengan memiliki software ataupun node yang dipanggil Ramitron, dan di saat Anda install, di saat Anda on-kan Wi-Fi Anda ataupun Anda menyalakan komputer Anda sudah pun berada di jaringan dan siap untuk memainkan tugas sebagai server ataupun mini server. Server kecil yang berada di seluruh dunia. Kita memerlukan Ramitron sehingga 1 juta Ramitron di seluruh dunia, kerana kita bakal mempunyai pengguna dari seluruh dunia dan akan memberikan solusi kepada ramai orang di luar sana supaya mereka yang berada di apa dipanggil luar bandar ataupun yang mungkin tidak bisa mendapatkan peluang untuk belajar secara online kerana permasalahan ataupun tantangan yang berlaku pada hari ini. Mungkin juga mereka yang mahu melakukan bisnes ataupun bekerja daripada rumah akan mendapatkan peluang yang lebih baik. Ya, begitu juga dengan viewer, Anda tidak perlu lagi mengalami Lola. Gamers bisa bermain dengan gembira, dengan happy kerana tidak ada lagi tantangan-tantangan ini. Di mana pada saat ini saya mendapat perkabaran bahawa pada saat ini kebanyakan gamers ataupun tournament, ya, ataupun pertandingan yang diadakan oleh syarikat-syarikat e-gamers ini mengalami tantangan di mana masalah internet ataupun konektiviti ataupun perhubungan streaming ini menjadi masalah di mana mereka tidak dapat bermain dengan sempurna kerana di saat mereka mahu bermain mereka terkeluar daripada platform ataupun tidak bisa sewaktu ingin menembak musuh, ya, mereka sudah pun tertembak kerana lagging yang berlaku akibat daripada bottleneck ini ataupun kemacetan di server ini. Jadi dengan memberikan solusi dengan teknologi Ramitron, kita mengharapkan mereka lebih gembira, lebih happy kerana dapat bermain dengan sempurna dan dapat menjana penghasilan yang lebih lumayan dengan teknologi Ramitron. Okey. Itu adalah secara ringkas tentang apa yang dibangunkan oleh Pendasoft. Dan kalau kita berbahas tentang platform ataupun Pendo Blockchain, Pendo Blockchain ini dibangunkan ataupun infrastrukturnya adalah merupakan gabungan daripada ribuan node yang terdiri daripada Ramitron, Metatron dan Megatron. Terus Ramitron bilangannya akan ditawarkan sehingga 1 juta Ramitron. Setiap Ramitron harus stake, ya, minimal 250 token. Manakala Metatron pula adalah sehingga 15,000 Metatron dan staking amount ataupun jumlah stake haruslah 1,250 token, ya. Dan untuk Megatron jumlah stake-nya 1 juta token. Jadi setiap daripada node ini akan memainkan peranan masing-masing.
selain daripada melakukan tugas yang sudah ditetapkan, iaitu Ramitron akan menjalankan tugas sebagai penyampai konten atau penyampai video, Metatron dan Megatron akan berperanan sebagai pengeluar blok di dalam blockchain. Jadi setiap blok ataupun setiap token akan dikeluarkan oleh Megatron dan Metatron. Jadi ketiga-tiganya akan, selain daripada itu, akan juga memastikan keamanan platform Pendo blockchain ini. Jadi kalau kita mau menghack, kalau kita cuba menghack ya Pendo blockchain, kita harus mengganggu kesemua node ini sekaligus ataupun serentak ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sukar untuk dilakukan. Jadi Pendo blockchain mempunyai sistem keamanan yang tinggi. Alright. Ini pula ada cara bagaimana cara data, carta aliran data di mana ia merupakan sistem hybrid. Hybrid di sini bermaksud ada yang berada di dalam blockchain dan sebahagian lagi berada di luar blockchain. Di mana Megatron dan Metatron berada di dalam blockchain, iaitu on-chain. Dan Ramitron dan segala sistem yang lain ini berada di off-chain, di luar blockchain. Tetapi mereka akan bertemu pada satu titik di dalam carta aliran ini. Ya. Ini adalah contoh bagaimana sekiranya ada 3 pengguna ataupun 3 user atau penonton daripada berbeza tempat, berbeza lokasi, berbeza negara. Ya. Mungkin satunya dari Indonesia, satunya dari Singapura, satunya dari Vietnam. Ya. Jadi mereka mau meminta video yang berbeza, data yang berbeza daripada sistem. Jadi apa yang berlaku, segala permintaan mereka akan tracker, di sini ada tracker, server tracker akan mengenal pasti data-data yang mereka mahukan ini bisa disampaikan oleh Ramitron yang berdekatan dengan mereka. Contohnya kalau di Indonesia, mungkin Ramitron di Indonesia akan mempunyai file-file ini. Setiap Ramitron memegang pecahan setiap file. Jadi apabila pengguna ini meminta satu video, Ramitron yang berdekatan dengannya akan mengirim pecahan-pecahan file tadi kepada pengguna tadi. Begitu juga yang berada di Singapura dan juga di Vietnam. Jadi mereka mendapatkan video atau data yang ingin ditonton. Ya. Jadi perkara ini berlaku dalam dalam detik ya, dalam per detik dia berlaku dengan begitu pantas. Dan pada saat Ramitron sudah pun menyelesaikan tugas menyampaikan video atau konten, Ramitron ini akan melaporkan apa yang sudah dilakukan kepada Megatron yang berada di dalam blockchain. Jadi Megatron dan Metatron akan saling berhubung, merekodkan segala transaksi yang sudah berlaku, segala aktivitas yang sudah berlaku di dalam ledger dan memberikan kelulusan ya bahawa Ramitron sudah pun mengesahkan bahawa Ramitron tadi sudah pun melakukan tugas. Maka dengan itu Ramitron tadi mendapatkan pembayaran ya kerana sudah pun melakukan tugas relay ataupun menyampaikan konten sebagai POE ya. Dan PON pula adalah setiap kali Ramitron dinyalakan ataupun berada dalam rangkaian, mereka sudah dikira berada di dalam rangkaian dan minimal 32 jam seminggu mereka bisa mendapatkan 2,5% daripada jumlah token yang mereka stake ya. Jadi gabungan ini, proses ini akan terus berlaku di dalam dalam aliran data, di dalam off-chain dan on-chain ya. Jadi kalau dilihat Ramitron itu sendiri berada di luar blockchain ataupun off-chain ya. Tetapi ia memainkan peranan terpenting ataupun komponen terpenting di dalam infrastruktur projek Pendo di mana tugasnya adalah untuk menyampai dan menterjemahkan data. Dan tugas ini didukung oleh teknologi IPFS ya. Kalau anda sudah melakukan testnet, anda sudah lihat yang anda harus download, install file yang
dinamakan sebagai IPFS kerana IPFS ini adalah juga sistem blockchain ataupun decentralized yang digunakan untuk menyimpan protokol atau penyampaian data konten di dalam rangkaian. Jadi sebenarnya projek Pendo ini sangat advance ataupun sangat ke depan kerana dia sudah pun membangunkan teknologi penyampaian data secara decentralized yang pertamanya di dunia, ya. Jadi ini adalah satu pencapaian, satu perkara yang harus kita banggakan, okey. Ini pula adalah tentang ekosistem projek Pendo, ekosistem yang lengkap yang sebentar tadi sudah saya jelaskan, ya, di mana kita mempunyai satu dunia tersendiri yang kita panggil dunia PendoSoft. Kita mempunyai sistem penawaran dan permintaan token di dalam ekosistem sendiri, ya, di mana setiap token akan terhasil oleh Metatron, Ramitron dan Megatron, ya. Sesiapa yang sudah memegang Ramitron, Metatron, sepatutnya anda bersyukur kerana anda akan menerima reward tanpa henti setiap bulan, menerima token gratis. Kalau pada saya itu umpama gratis, ya. Jadi ini adalah caranya bagaimana token Pendo dihasilkan di dalam ekosistem. Dan pada saat anda meletakkan ataupun anda mengirim token kepada exchanger sama ada untuk menukarkannya kepada wang fiat ataupun mana-mana kripto, anda sudah membekalkan Pendo token ke dalam ekosistem. Dan untuk mereka yang mahu menggunakan aplikasi yang bakal digunakan di dalam Pendo blockchain iaitu PendoJo, PendoGo, TwitterX dan ShowUs, mereka mesti mendapatkan Pendo token. Daripada mana mereka mendapatkan Pendo token? Mereka terpaksa mendapatkan Pendo token dari exchanger. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi di saat permulaan tadi saya sudah jelaskan berapa besar saiz industri penseriman, ya. Berapa besar saiznya? Miliar dolar, kan? Miliaran dolar. Jadi aplikasi-aplikasi ini bakal mempunyai demand yang begitu besar dan harus menggunakan Pendo token. Jadi permintaan kepada Pendo token itu sungguh besar dan luar biasa dan supply-nya datang daripada node yang begitu limited jumlahnya ataupun begitu terbatas jumlahnya. Jadi apabila demand menjadi lebih besar daripada supply, harga token tadi bisa melonjak naik, ya, bisa meningkat naik. Dan untuk content creator, mereka juga bisa mendapatkan penghasilan dalam bentuk Pendo token, ya. Dan viewer yang mau memberikan gift atau badges kepada content creator juga membeli gift dan token tadi menggunakan content creator. Jadi segala urusan yang berlaku di dalam ekosistem menggunakan Pendo token. Begitu juga dengan periklan. Kalau seandainya periklan ataupun periklan atau siapa saja mau berurusan berjual beli di dalam platform atau ingin melakukan sebarang sponsor atau ingin melakukan subscribe, semuanya harus menggunakan Pendo token supaya kerana di dalam ekosistem ini sesiapa yang menggunakan Pendo token akan mendapatkan diskon. Jadi sudah tentu ramai yang mau menggunakan Pendo token. Jadi sistem ini akan terus berlaku, ya, dan apa yang berlaku dalam ekosistem ini akan membantu menambah permintaan kepada token dan turut membantu kepada peningkatan ataupun kenaikan harga token. Ya, jadi kita punya satu ekosistem yang lengkap. Kita tidak perlu khawatir di manakah Pendo token bisa digunakan kerana kita sudah menyiapkan ekosistem tadi. Ya, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, anda lihat saja token ataupun kripto di luar sana banyak sekali ataupun rata-rata tidak mempunyai ekosistem. Ya, ini adalah salah satu kelebihan Pendo Project. Okay. Okey, sekarang saya mau pergi kepada keunggulan fitur Pendo blockchain. Pertama sekali, ya, kalau dilihat kebanyakan token di luar sana, kalau yang token-token yang dari awal seperti Bitcoin, Ethereum dan sebagainya, mereka menggunakan protokol proof of work di mana mereka harus membeli mesin
untuk melakukan penambangan, untuk mengeluarkan token baru. Jadi mesin-mesin tadi sungguh mahal, sangat mahal dan juga perlu kepada penggunaan letris yang tinggi. Kosnya sangat tinggi. Jadi di sini di dalam Pendo Blockchain Anda tidak perlu sama sekali membeli mesin penambang. Kerana dengan menjadi Ramitron, dengan menggunakan hanya komputer peribadi Anda sudah bisa menambang Pendo Blockchain, mendapatkan Pendo Token. Anda sudah mendapatkan Pendo Token setiap bulan tanpa perlu membeli mesin, tanpa perlu membayar kos letris yang tinggi. Ya, ini adalah teknologi hijau. Okay? Dan seterusnya, ya, kita menggunakan beberapa protokol, ya, kombinasi beberapa protokol di dalam blockchain menjadikan ianya mantap, ya. Proof of work, ini proof of work yang bukan daripada mining tadi, ya. Ini proof of work lain, ya. Proof of work, proof of stake, di mana Anda mendapatkan penghasilan daripada PON, proof of engagement, proof of network dan juga proof of viewership. Ya, penonton bisa mendapatkan penghasilan. Jadi ada berbagai protokol yang bergabung untuk membangunkan Pendo Blockchain. Ini adalah satu teknologi yang luar biasa. Dan yang ketiga, kecepatan blockchain Pendo adalah 1000 transaksi per detik ataupun 1000 transaction per second, ya. Setiap 1 detik 1000 transaksi bisa berlaku. Kalau dibandingkan dengan ibu segala kripto iaitu Bitcoin, setiap satu blok dihasilkan dalam masa 10 minit. Kalau di sini satu saat bisa menghasilkan satu blok. Maknanya dalam satu blok mempunyai 1000 transaksi. Ia sangat pantas. Ini adalah antara blockchain terpantas, ya, yang ada. Ya, jadi Anda harus berbangga dengan ini. Ia akan beri solusi kepada banyak penggunaan blockchain nanti. Ya, yang keempat, mengizinkan pengembang lain ataupun developer team lain untuk menjalankan apps mereka di atas Pendo Blockchain. Bermaksud, bukan hanya Pendo apps yang bisa menggunakan Pendo Blockchain, malah di luar sana sekiranya Anda pembangun, Anda mempunyai aplikasi Anda tersendiri, Anda mau menjalankannya di atas blockchain, Anda tidak perlu membangunkan blockchain Anda sendiri. Kerana kosnya sangat luar biasa, sungguh mahal. Ya, Anda boleh berhemat dengan hanya menggunakan Pendo Blockchain dan membayar sedikit biaya sebagai fees ataupun sebagai Anda membayar tol, ya. Begitu kecil sekali kosnya. Jadi, kita akan membantu ramai pembangun di luar sana untuk turut serta di dalam teknologi blockchain. Ini memang ini memang sebenar-benar projek daripada masyarakat untuk masyarakat, ya. Kita sentiasa memikirkan apa yang bisa kita bantu kepada masyarakat di luar sana. Yang seterusnya, ini satu lagi fitur yang menarik, ya, di mana kita turut mendukung NFT. NFT hari ini sudah pun menjadi trend dalam blockchain, iaitu non-fungible token, di mana sudah menjadi satu kegilaan mereka berjual beri barang-barang collection peribadi, ya, barang-barang peribadi dan juga barang-barang digital dengan menggunakan token NFT. Dan apabila blockchain Pendo mendukung NFT ini adalah satu kemajuan, ya, di mana sesiapa saja ingin membangunkan NFT token mereka bisa menggunakan Pendo blockchain, ya. Sebentar nanti saya akan mendetail tentang NFT ini. Yang keenam, kita juga Pendo Blockchain juga turut mendukung sistem pembayaran mikro. Kalau dilihat, fees-nya ataupun charge-nya sangat-sangat kecil dan sesuai untuk digunakan di dalam penjualan jual beli ataupun urus niaga di dalam urusan harian. Mungkin nanti kalau contohnya Ibu Mimi, ya, ada kafe sendiri, ya, bisa jualan kopi contohnya, ya, jualan kopi. Bisa saja menggunakan Pendo Wallet untuk menerima bayaran, ya. Jadi ataupun siapa sahaja yang mempunyai bisnes, yang mempunyai Pendo token, Pendo Wallet bisa menerima token ini untuk sebarang urus niaga mereka. Jadi ini adalah satu ciri ataupun fitur yang cukup menarik, ya. Yang ketujuh, Pendo
Pendo token ataupun Pendo project memiliki dompet sendiri bagi pengguna untuk menyimpan aset mereka. Jadi anda tidak perlu khawatir, kita mempunyai wallet yang dibangunkan khusus untuk Pendo token yang bisa digunakan oleh siapa sahaja di luar sana. Walaupun mereka tidak memiliki Ramitron, Metatron, mereka ingin menggunakan Pendo token, mereka bisa memiliki Pendo wallet, ya. Jadi tidak terhad kepada komunitas sedia ada, tetapi bisa saja digunakan oleh siapa-siapa sahaja di luar sana. Jadi ini antara fitur-fitur menarik yang bakal melonjak ataupun yang akan menyokong kepada kejayaan projek Pendo ini. Okey. Berbalik kepada NFT, ini adalah antara contoh penggunaan NFT, ya. Kalau dilihat NFT ini bisa saja digunakan untuk seni, penggiat seni, untuk berjualan gift, tiket, ya, secara online, secara blockchain, video ataupun dan sorotan olahraga, koleksi personal, avatar virtual ataupun kulit video game, sepatu designer atau muzik. Contohnya anda membeli muzik MP3, anda mau jual semula MP3 itu, anda bisa menjualkannya menggunakan token NFT. Atau bisa saja anda lihat di sini, contoh lukisan ini, lukisan digital ini yang dihasilkan oleh Beeple, ya. Beliau sudah pun melukis secara digital semenjak 5,000 hari, ya, semenjak 5,000 hari tanpa gagal, ya. Dan segala artwork ataupun segala lukisan itu dikumpulkan ataupun dikompil di dalam satu canvas, ya, di dalam satu canvas dan dijual secara digital. Dan anda tahu berapa nilai jualannya? 69 juta dolar. Ini sesuatu kegilaan hari ini, ya. Dan kalau anda lihat di marketplace secara online, banyak yang berjualan lukisan, tiket, koleksi barangan, kasut, sepatu, ya, kaos dan sebagainya secara online. Ya, anda lihat saja di sini. Jadi kalau Pendo Blockchain bisa menyapot pembangunan NFT, ini akan menjadi satu kegilaan kepada Pendo Project. Okay? Jadi kita cukup, Pendo Project sudah dirancang, sudah dibangunkan dengan cukup istimewa, cukup berdaya saing. Ya. Baik, kalau dilihat penghasilan daripada blockchain, apa yang didapatkan oleh Megatron, Metatron dan Ramitron. Megatron dan Ramitron mendapatkan fees sebanyak 0,01 per token, ya. Setiap satu token yang dikirim ataupun yang berpindah tangan ataupun yang bergerak di dalam blockchain akan dikenakan fees sebanyak 0,01 token, ya. Jadi segala fees ini ataupun kita bayangkan sebagai tol, ya, akan dibayar kepada Megatron dan Metatron. Anda bayangkan kalau besar transaksi yang berlaku di dalam blockchain itu, lebih banyak penghasilan kepada Megatron dan Metatron. Dan selain daripada itu, kedua-dua ini Megatron dan Metatron akan mendapatkan proof of stake, ya, sehingga 5% setahun. Ya. Ini untuk Megatron dan Metatron. Manakala Ramitron pula, untuk proof of stake, anda semua sudah maklum yang Ramitron akan mendapatkan 2,5% seminggu ataupun yang 10% sebulan, ya. Dan setiap kali kerja penyampaian data berlaku, mereka akan mendapat 0,01875 token untuk setiap tugasan yang dilakukan per minit. Kalau satu video itu durasinya ataupun tempohnya adalah 30 minit, anda bayangkan berapa banyak token yang didapatkan oleh Ramitron tadi. Jadi ini adalah contoh penghasilan yang datangnya daripada blockchain. Jadi hari ini saya tidak bicara tentang GPS kerana GPS berlaku di luar blockchain. POS, POS ataupun PON dan juga fees kepada Megatron dan Metatron berlaku dari blockchain, ya.
Jadi saya mau khususkan kepada fees Megatron dan Metatron. Bagaimana pembayaran dilakukan? Setiap 20 minit akan terdapat 100 hingga 200 Metatron dan Megatron yang akan menerima ganjaran secara giliran. Jadi fees yang dibayar berdasarkan dari jumlah token yang terlibat ataupun yang berlaku di dalam transaksi yang berpindah tangan ataupun di dalam aktivitas seperti staking dan segala macam, ya, di dalam seluruh rangkaian dengan satu kondisi, iaitu Megatron dan Metatron tadi haruslah aktif di dalam rangkaian. Maka dengan itu Megatron dan Metatron harus menggunakan server kerana server aktif hampir 24 jam sehari. Jadi anda tidak terlepaskan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan daripada fees ini kalau anda adalah seorang Metatron, ya. Dan untuk Remitron dan Metatron yang menggunakan server, sebelum saya terlupa, ya, saya ingin mengulang reminder ini ataupun peringatan ini. Metatron dan Remitron, anda harus memastikan server provider ataupun server yang anda dapatkan daripada pembekal ataupun vendor yang boleh dipercayai, yang bisa membantu anda dalam segala urusan, termasuk installation, support sekiranya anda mempunyai masalah, dan maintenance. Kerana apabila di saat server anda tidak berjalan, anda akan terlepas peluang penghasilan. Ya, jadi anda harus pastikan server tadi uptime-nya tinggi. Uptime itu bermaksud berada di rangkaian sekurang-kurangnya 90%. Ya, jadi ini sangat-sangat perlu diambil berat. Jadi anda ikut sahaja advice daripada nasihat daripada CTO kita, Bos Logan, tentang bila ataupun kapan anda boleh mula untuk mendapatkan server dan apakah ciri-ciri ataupun fitur-fitur server yang baik untuk didapatkan, ya. Alright. Ini adalah contoh penghasilan Megatron dan Metatron, ya, per hari. Kalau ini saya berdasarkan contoh sekiranya berlaku 25 juta token, pergerakan 225 juta token sehari, ya. Jadi setiap 20 minit sehari ada 1440 minit. Sehari bermaksud akan berlaku 72 putaran, ya. Dalam setiap putaran, ya, akan lebih kurang 200 not yang akan mendapatkan penghasilan. Mungkin 100, mungkin 200. Kalau 100 lebih banyak anda dapatkan, kalau 200 mungkin lebih sedikit. Tetapi ini adalah dilakukan secara otomatis oleh sistem, ya. Jadi ini adalah simulasi contoh pengiraan, ya, bukan contoh penghasilan yang akan anda dapatkan. Mungkin jadi lebih sedikit atau mungkin juga menjadi lebih banyak daripada apa yang dituliskan di sini, ya. Jadi 14,400 not dibahagikan kepada 1,530 kerana pada saat peluncuran kita hanya membenarkan 1,500 Metatron dan 30 Megatron. Jadi untuk setiap not kemungkinan giliran mereka adalah 9,4 sehari, ya. Kemungkinan mendapatkan giliran itu sebanyak 9,4 kali sehari. Dan sekiranya ada 25 juta token, biaya ataupun penghasilan yang didapatkan adalah sebesar 0,01, jadi sebanyak 250,000 token. Ya, maka 250,000 token ini dibahagikan dengan giliran, dibagikan dengan 200, ya. Saya ambil 200 bukan 100. Jadi dengan kemungkinan anda dapatkan sebanyak 9,4 sehari, jadi anda bisa mendapatkan 163 token sehari. Jadi kalau per bulan 4,895 token per bulan. Ini pada saat harga 2 sen, ya, 0,02 sen bermaksud anda mendapatkan 979, ini bukan 0,02, ya, 0,2 sebenarnya, ya. Anda bisa mendapatkan $979.
per hari. Dan kalau saat harga token 2,000 anda mendapatkan sebesar ini, bukan per hari, per bulan ya. Jadi ini adalah cuma anggaran. Sebenarnya penghasilan untuk Megatron dan Metaltron ini sangat-sangat besar. Ya, anda bayangkan ya, kalau transaksi di dalam exchange untuk Pendo token sehari $1 juta atau $2 juta, ya. Kerana itu sebelum peluncuran kita harus memastikan komunitas kita cukup besar, kerana apabila komunitas kita cukup besar, transaksi yang berlaku per hari itu cukup besar penghasilan yang akan didapatkan oleh Metatron dan Megatron. Begitu juga dengan Ramitron, kerana lebih besar lagi komunitas yang berlaku, lebih banyak lagi transaksi yang berlaku yang memerlukan anda menjalankan tugas POE. Jadi POE anda juga cukup besar ya. Jadi ini adalah potensi yang ada di dalam Pendo blockchain. Okay. Alright. Untuk Ramitron pula. Untuk anda mendapatkan staking reward 10% sebulan. Ini adalah antara ganjaran staking reward yang terbesar di dalam kripto ya. Di dalam, kalau anda bandingkan dengan mana-mana cryptocurrency di luar sana ya. Jadi kalau anda ingin mendapatkan staking reward, anda haruslah memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, anda hanya bisa melakukan staking pada node Ramitron. Kalau anda tidak memiliki Ramitron, anda tidak bisa staking. Anda tidak bisa mendapatkan staking reward. Yang kedua, staking minimal untuk Ramitron 250 token. Minimal, tidak bisa kurang. Ya, lebih tidak mengapa kerana anda mendapatkan staking reward yang lebih. Tetapi sekiranya kurang, anda tidak layak ataupun disqualify untuk Ramitron, untuk staking reward tadi. Yang ketiga, anda juga perlu membayar 0,01 token untuk setiap satu token yang di stake. Tapi yang menjadi pioneer hari ini sangat beruntung kerana anda mendapatkan token gratis untuk biaya stake tadi ya. Kalau anda contohnya membeli 10 Ramitron, 100 Ramitron, di saat untuk melakukan staking yang pertama anda akan diberikan token gratis untuk biaya staking. Anda sudah berhemat begitu banyak ya, 10% lebih kurang ya. Jadi ini adalah satu keistimewaan kepada pioneer. Yang seterusnya, persyaratan yang seterusnya untuk mendapatkan staking reward ini, anda setidak-tidaknya berada di dalam jaringan 128 jam per bulan ataupun 32 jam per minggu. 32 jam hingga 40 jam per minggu ya, mengikut kondisi PON. Jika kurang, anda akan mendapatkan kuranglah daripada 2,5% seminggu. Ya, jadi kalau anda ikuti persyaratannya iaitu 40 jam seminggu, anda akan mendapatkan penuhlah 10% sebulan. Jadi kepada Ramitron anda sebenarnya sangat beruntung kerana mendapatkan staking reward yang cukup lumayan ya. Kalau dilihat, company akan memberikan tempoh aktivasi ya. Kalau dulu kita jelaskan 60 hari, tapi sekarang ini sebabkan kita sudah agak lewat untuk peluncuran ini, mungkin tempoh aktivasi tadi akan dikurangkan kepada 30 hari atau mungkin kurang dari 30 hari. Jadi untuk itu, sesiapa yang belum melakukan testnet harus melakukan segera kerana anda mungkin tidak punya masa untuk belajar. Anda mempunyai masa yang sangat sedikit untuk mencuba dan belajar supaya tidak melakukan kesilapan di saat peluncuran ataupun di saat masuk kepada blockchain nanti. Ya, jadi anda harus cuba untuk melakukan testing sebelum yang benar-benar blockchain nanti. Ya, jadi anda faham apa yang berlaku di sini sekiranya anda sudah melakukan testnet. Okey. Ini adalah simulasi staking reward. Kalau anda mempunyai satu Ramitron, iaitu 250 token, anda bisa mendapatkan $5 pada saat harga 20 sen. Kalau pada saat harga menjadi $2, sudah menjadi $50. Sedangkan modal anda adalah cuma $50 pada saat ini. Betul? Ini cuma PON yang dibayar berdasarkan staking. Ya. Kalau harganya $20 nanti anda mendapatkan $500 untuk satu Ramitron. Dan kalau naik lagi tokennya lagi banyak penghasilan anda, ini cuma sekiranya anda memiliki satu Ramitron. Betul? Ini belum lagi dikira POE, belum lagi dikira GPS.
Sebenarnya Ramitron dan Metatron, khususnya Ramitron, sangat-sangat gampang mendapatkan penghasilan dan ini memberikan peluang kepada ramai komunitas di sana, di luar sana memiliki potensi menjana penghasilan yang cukup mudah hanya dengan menyalakan laptop, ya, ataupun komputer anda. Sekiranya anda mempunyai 10 Ramitron, anda mendapatkan lebih lagi, ya, $50 setiap bulan, $500 apabila harga RM2 dan $5,000 sekiranya harga $20. Kalau kita pastikan komunitas kita cukup besar sebelum peluncuran, harga daripada 20 sen menjadi $2 ini akan mengambil masa yang sangat pendek. Jadi terserah kepada anda sebagai komunitas ataupun mitra kepada bisnes ini, anda mahu ianya berlaku cepat ataupun lambat. Jadi kalau mahu berlaku dengan cepat, kita harus memastikan kita sudah cukup bersedia dari segi testnet, kita sudah cukup bersedia dari saiz komunitas supaya apabila peluncuran kita bisa tersenyum lebar. Dan penghasilan ini berterusan. Anda bisa mengambil kalkulator dan lakukan pengiraannya sendiri. Anda kira berapa banyak Ramitron yang sudah anda miliki? 10, 100, 5,000, 10,000, 1,000? Terserah kepada anda, ya. Ini adalah contoh penghasilan yang bisa anda dapatkan daripada staking reward. Dan dalam tempoh masa 30 hari tadi, sekiranya anda staking pada hari pertama, minggu tersebut anda mendapatkan 2,5%, anda bisa top up, tambah lagi kepada staking supaya minggu ke depannya anda mendapat lebih banyak reward, ya. Jadi lebih banyak anda punya staking, lebih banyak reward, ya. Tidak terhad, tanpa batas, itu terserah kepada anda. Okay? Kalau anda, macam saya selalu bicarakan, kalau anda mempunyai sejumlah uang, kalau contohnya ya untuk memiliki 10 Ramitron contohnya, kosnya ataupun modalnya adalah sebesar $250. Kalau anda simpan di mana-mana bank ataupun institusi kewangan yang lain, bisakah anda mendapatkan 10% per bulan? Bisakah anda mendapatkan 10% per bulan? Gimana caranya anda mendapatkan pulangan yang besar? Ini adalah salah satu platform yang bisa memberikan pulangan yang besar kepada financial anda, kepada keuangan anda. 10% per bulan. Kalau 10 bulan, sudah 100%. Jadi anda fikirkan tentang peluang yang ada di dalam Pendo Blockchain. Okay? Tentang POE, sudah saya jelaskan tadi. Setiap 1 minit anda mendapatkan sebesar ini token, ya. Dan kalau dilihat, sekiranya sehari anda berada di dalam rangkaian atau anda hanya nyalakan komputer atau laptop anda selama 5 jam sehari, atau mungkin 10 jam sehari, atau mungkin 24 jam, ini adalah potensi income yang anda dapatkan. Kalau 24 jam, mungkin anda bisa mendapatkan sehingga $162. Itu pada harga 20 sen, ya. Jadi modal anda tadi cuma $50. Anda bayangkan tadi PON, sekarang POE, belum lagi GPS. Dan apakah pula penghasilan sekiranya anda mempunyai lebih dari 1 Ramitron? Ya. Jadi anda bisa melakukan perkiraan anda sendiri, ya, perhitungan anda sendiri supaya anda dapat bayangkan besar manakah penghasilan anda dan berapa banyak Ramitron yang perlu anda dapatkan sebelum peluncuran supaya anda tidak menyesal nanti, ya. So kalau harganya $1, seandainya $1, ya, untuk tugas 24 jam anda bisa mendapatkan sehingga $810. Ini sungguh-sungguh besar. Okey? Saya mahu anda benar-benar faham apa yang anda pegang pada hari ini. Yang saya paling khawatir, ramai Ramitron belum cuba melakukan testnet dan ada juga yang gagal dihubungi. Apa yang akan berlaku kepada token mereka? Tolong bantu rakan-rakan yang sudah membeli Ramitron untuk pastikan mereka melakukan testnet, dan bantu juga rakan-rakan di luar sana yang pada hari ini mencari-cari peluang, yang stres dengan keadaan COVID pada hari ini. Dan kalau sekiranya anda tidak membantu dengan cara yang lain, anda bantu mereka memberikan peluang. Dengan hanya $50, anda memberikan satu kehidupan baru kepada ramai orang di luar sana. Okey?
Ini pula adalah perbandingan harga setelah 1 tahun. Ada orang bertanya, apa bisa Pendo token ini naik harganya? Sudah saya jelaskan tadi, kita ada ekosistem. Sudah tentu bisa. Kerana itu adalah kelebihan Pendo token ataupun Pendo blockchain. Ya. Kalau kita lihat di sini, saya mengambil 4 jenis token yang berada di dalam industri penstreaman juga, ya, iaitu Theta, BitTorrent, Cosmos dan LivePeer. Cuba anda lihat, sekitar 1 tahun berapa banyak kenaikan tokennya. Untuk Theta, ya, dalam 1 tahun daripada 42 sen menjadi $9.10. Ya, dalam masa 1 tahun. Dan BitTorrent daripada 0,0003, ada 3 nolnya, ya, menjadi 20, $0.004. Itu untuk BitTorrent. Dan Cosmos daripada $5 menjadi $25. Ya, ini berlaku pertukaran. Dan LivePeer daripada $3 menjadi $19. Ya, ini adalah perbandingan harga. Jadi kalau Pendo token daripada 20 sen menjadi $2 itu sangat-sangat senang, sangat-sangat gampang, ya, kita bilang, ya, kerana dengan adanya ekosistem, dengan adanya kelebihan Pendo blockchain yang begitu banyak, jadi harganya akan menaik dengan begitu senang. Dengan syarat kalau anda ingin berlaku dengan cepat, kita harus mempunyai komunitas yang cukup bersedia. Okey, yang cukup bersedia, tahu bagaimana melakukan staking, tidak salah melakukan staking, dan komunitas yang bersedia memahami tentang aplikasi-aplikasi dan kegunaan-kegunaannya supaya akan ada banyak aktivitas yang berlaku di dalam Pendo blockchain. Okey. Yang seterusnya, ini adalah perbandingan top proof of stake coins. Maksudnya, ini adalah token-token yang juga membayar proof of stake. Kalau dilihat tadi, kita untuk Ramitron 10% sebulan bermaksud 120% setahun. Itu untuk Ramitron. Sangat besar, tidak terbandingkan, ya. Tapi untuk Metatron dan Ramitron 5% setahun. Anda bayangkan ini adalah top, ya, top coin yang cuma membayar Neon contohnya 1,95% satu bulan, Tezos 5 hingga 6% satu tahun, Dash 5,72% satu tahun, dan LivePeer 2,9% satu tahun. Ya, jadi Pendo blockchain tidak kalah, ya. Jadi kita membayar pada rate antara yang tertinggi sebenarnya. Okey? Okey. Itu tentang blockchain. Dan sekarang ni saya pergi kepada tokenomic. Tokenomic adalah berkaitan dengan token, di mana token yang kita keluarkan adalah terbatas kepada 1,5 bilion token. Ya, untuk kita memastikan token itu stabil, harganya mantap, kita harus mempunyai total limited supply, maknanya terbatas, ya. Jadi kalau pada token yang luar sana yang tidak mempunyai batas supply-nya, harga token itu susah untuk mengalami kenaikan harga. Jadi kita mempunyai batas sebanyak 1,5 bilion token, ya. Di mana 40% sudah pun di-premine. Sudah pun diasingkan, di mana 10% adalah untuk membayar Ramitron affiliate, Metatron dan Megatron, referral, marketing, IT, development ataupun pembangunan, dan 30% adalah untuk Remitron Rewards, ya, Remitron Rewards. Dan 60% akan dikeluarkan di dalam blockchain untuk membayar Megatron, Metatron dan reserve untuk tujuan yang lain-lain. Ya, ini adalah satu jumlah yang cukup menarik, ya, 1,5 bilion, dan anda akan dapat melihat white paper yang baru, tokenomics yang baru. Apabila saat peluncuran nanti, semuanya akan bertukar baru. Website yang sedia ada, pendoproject.org ini akan ditutup. Maka dalam 30 hari anda harus mengeluarkan semua token yang ada di dalam website itu untuk di-stake. Kerana pada hari di saat kita mau tutup,
website tadi akan hilang ya. Jadi token yang masih berada dalam wallet tadi juga turut hilang. Jadi itulah pentingnya anda perlu melakukan testing, testnet supaya anda faham apa yang akan berlaku ya. Ini sudah menghampiri kepada peluncuran dan menghampiri kepada perkara yang lebih besar yang akan menunggu kita di depan sana. Okey? Dan kalau yang mempunyai token kuatir, gimana caranya untuk menukar Pendo token kepada rupiah dan sebagainya, anda tidak perlu khawatir kerana kita akan menyediakan exchanger untuk anda melakukan pertukaran ya kepada kripto yang lain-lain di exchanger ataupun kepada wang rupiah ataupun mungkin anda bisa saja berbelanja di dalam Pendo apps untuk sebarang tujuan, untuk jualan, belian dan sebagainya. Atau mungkin saja anda bisa menyimpan token tadi di dalam Pendo wallet anda untuk menunggu kenaikan harga supaya anda bisa jual pada harga yang lebih tinggi. Okey? Dan kita juga akan menyiapkan exchanger centralized dan decentralized. Centralized bermaksud di luar blockchain, decentralized bermaksud di dalam blockchain dan kedua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri dan kita memberikan anda pilihan nanti ya dan anda bisa menukarkan kepada mana-mana kripto ataupun nanti kita ajarkan cara macam mana untuk anda cairkan kepada wang fiat ya. Ataupun lebih mudah lagi anda melakukan peer-to-peer ataupun P2P dengan rakan-rakan ya. Maksudnya anda jual token anda, mereka membayar anda dengan rupiah. Itu juga bisa dilakukan bergantung kepada persetujuan. Kalau contohnya saya membeli 20 sen Pendo token, saya ingin menjual kepada Ibu Mimi. Ibu Mimi kata, Ibu Hasmi saya mau membeli dari Ibu Hasmi. Saya bilang saya mau jual pada harga 25 sen. Kalau Ibu Mimi kata bisa ya, saya mau beli 25 sen ya, bisa aja tukar ya. Bisa aja dilakukan jual beli begitu secara P2P. Okey, ini semua akan kita pelajari apabila sudah sampai waktunya supaya anda faham dan anda tidak perlu khawatir ya. Okey. Jadi, saya sudah hampir kepada penghujung stream dan dapatkan penghasilan hanya dengan Pendo Project yang mana dengan projek Pendo ini anda mendapatkan penghasilan tanpa henti setiap detik, setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, seumur hidup. Itu belum lagi termasuk global profit sharing yang bisa anda dapatkan tanpa henti juga. Yang paling menarik sekali ia bisa diwariskan, diturunkan kepada anak, cucu dan generasi seterusnya. Pada saat ini anda cuba fikirkan apakah yang sudah anda siapkan untuk anak-anak, untuk cucu anda. Okey, adakah anda sudah siapkan mereka dengan bekalan untuk membantu mereka dalam kehidupan pada masa akan datang? Tetapi di sini di Pendo Project kita memberikan kesempatan untuk anda menyiapkan waris untuk anak, cucu dan seterusnya. Hanya dengan teknologi yang canggih di Pendo Blockchain ataupun di Pendo Project. Okay? Jadi kepada yang belum mendapatkan Ramitron, ada masih kesempatan sebab pada hari ini kita sudah mempunyai sekitar 100,000 lebih Ramitron ataupun komunitas yang sudah membeli Ramitron. Kita mau target kepada 200,000 sebelum peluncuran untuk mendapatkan penghasilan-penghasilan seperti yang sudah saya jelaskan di dalam slide ini tadi dan segala pencapaian-pencapaian tadi bisa didapatkan dalam waktu yang lebih singkat. Jadi ini akan berikan kelebihan, keuntungan yang besar kepada anda. Jadi untuk itu, jangan berhenti memberikan peluang ini kepada rakan-rakan, family, orang-orang tersayang kerana ini adalah peluang yang luar biasa yang kita tidak mahu sesiapa pun yang kita sayangi terlepas daripada peluang yang luar biasa ini. Okay? Dapatkan Note Ramitron sebelum terlambat. Ada yang bilang, kita tidak perlu besarkan komunitas kerana lihat saja kepada YouTube, TikTok, Facebook mempunyai komunitas yang cukup besar. Ya betul, benar. Kalau kita luncurkan, kalau saiz komunitas kita tidak cukup besar, mungkin ia akan mengambil masa yang lambat lah, ya, lambat sedikit. Tetapi apabila kita sudah bisa mengatasi waktu itu, contohnya 6 bulan, 1 tahun, agak lambat lah ya, 9 bulan, 1 tahun, apabila orang sudah mengetahui tentang Pendosong, selepas ataupun mungkin juga selepas peluncuran, orang sudah bisa melihat
Ramitron mendapatkan penghasilan yang wow, Metatron mendapatkan penghasilan yang wow. Jadi ramai yang mahu mendapatkan Ramitron dan Metatron, betul? Itu bisa saja berlaku, tapi apa yang kita mahu lakukan adalah yang berbeza, sedikit berbeza. Jadi mana kita mahu menyiapkan komunitas yang cukup besar supaya apabila kita luncurkan, kita bisa berada di exchanger yang top, ya, yang tertinggi, dan kita mempunyai kita mempunyai satu cerita yang mana yang luar biasa, di mana content creator, periklan dan sebagainya mahu menyertai Pendo Blockchain supaya lebih banyak aktivitas yang berlaku di blockchain dan lebih banyak pengguna kepada apps yang akan memberi keuntungan kepada semua orang di dalam Pendo Blockchain. Itu yang kita mahu lakukan. Ya, kalau kita lihat hari ini YouTube penghasilannya sekitar tidak silap saya 19 bilion dolar per tahun. Ya, begitu juga dengan TikTok. Tapi Facebook mengambil masa sekitar 16 tahun. TikTok mengambil masa 5 tahun kerana teknologinya lebih latest, lebih terkini. Dan kita di Pendo Blockchain, kita mempunyai teknologi yang jauh lebih terkini. Jadi kita bisa sahaja dengan kerjasama tim, kerjasama komunitas, kita bisa meluncur dengan bergaya, dengan jayanya, ya. Jadi anda sebagai mitra, sekali lagi, anda harus merasakan ini benar-benar bisnes anda dan berikan kerjasama anda, bangunkan bisnes kita bersama-sama, bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk anda dan saya, tapi untuk family, untuk anak dan cucu kita yang seterusnya. Ya, jadi terima kasih, itu sahaja presentasi daripada saya. Sekiranya ada pertanyaan, kita akan buka chat box, ya, untuk pertanyaan untuk saya jawab, ya. Yang mana saya bisa jawabkan, saya akan jawabkan dengan baiknya. Jadi saya minta maaf sekiranya ada perkara yang anda kurang faham, kurang mengerti, ataupun ada kekasaran bahasa. Yang apa yang saya harapkan anda mendapat manfaat dan faham apa yang ada dalam tangan anda. Okey, terima kasih. Kembali kepada Ibu Mimi. Yes, luar biasa. Tadi penjelasannya jelas sekali ya. Kalau kita perhatikan itu bagaimana untuk Pandosoft ini proyeknya memang sangat-sangat jelas ya. Jadi buat teman-teman yang masih berpikir, masih takut tentang teknologi yang sedang bersama kita ini sangat-sangat jelas sekali dijelaskan oleh Bu Hasmi. Kalau misalnya memang masih ada pertanyaan, silahkan. Saya tertarik sekali dengan tadi pernyataan Ibu, misalnya saya buka kedai kopi, terus orang bisa bayar dengan token Pando. Wah, itu sih luar biasa ya, Bu ya. Itu sebuah pencapaian luar biasa menurut saya, karena memang sekarang orang lebih suka cashless. Lebih suka mereka membayar dengan menggunakan elektronik money ya. Jadi memang itu sangat-sangat membantu sekali. Apalagi kalau kita nanti sudah banyak tuh bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat Pando, tokennya udah banyak, tinggal tuker aja mau gimana caranya, itu gampang banget ya. Oke, untuk pertanyaan mungkin kita bisa lihat ada pertanyaan kah? Oke, dari Wan Afik. Bos ada cakap tadi Pando ada blockchain tersendiri. Boleh saya lihat blockchain itu? Blockchain. Melihat blockchain? Dia mau melihat blockchain ya, Bu? Maksudnya? Iya. Ya. Kalau siapa yang tanya tadi? Mungkin Bapak masih belum melakukan testnet. Mungkin Bapak belum bisa melakukan testnet. Kerana apa yang Bapak lihat di testnet itu adalah Explorer, Pendo Wallet. Itu adalah blockchain kita. Explorer adalah blockchain kita, ya. Yes, Wallet kita adalah juga sebahagian daripada blockchain. Itulah sebenarnya apa yang bisa dilihat. Okey, itu adalah pembuktian bahawa kita sudah membangunkan blockchain kita sendiri. Okey, dan fungsi-fungsi Ramitron sudah pun berjalan, ya. Itu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Muhammad Fitri, yaitu what is next after the testnet? After the testnet, peluncuran lah. Itu yang sangat dinantikan, ya. Tetapi selepas peluncuran, kita memberikan tempoh bertenang, Ibu, 30 hari untuk anda
memastikan rakan-rakan Ramitron semua sudah melakukan test staking ya. Staking itu harus dilakukan dalam tempoh yang ditetapkan. Kerana sekarang ini anda masih lagi kepada testnet fasa 1 ya. Fasa 1 di mana anda mendapatkan token daripada leader-leader Ibu. Selepas ini apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku adalah testnet fasa kedua di mana anda akan mendapatkan token daripada affiliate wallet anda. Kalau dilihat website pendoproject.org pada hari ini belum ada walletnya. Sekarang ini sedang dibangunkan wallet supaya contohnya Ibu Mimi membeli 10 Ramitron, Ibu Mimi seharusnya mempunyai 2,500 token. 2,500 token itu akan disimpan ataupun dikirim kepada affiliate wallet tadi. Jadi daripada affiliate wallet tadi, Ibu Mimi harus keluarkan untuk ditransfer kepada Pendo wallet dan staking. Dan stake. Ya, tidak lagi datang daripada leader ya. Jadi untuk pergi kepada situ, kepada fasa kedua, fasa pertama ini harus mantap. Kalau dilihat sehingga hari ini, cuma sekitar 3,000-an yang melakukan testnet. Kita memerlukan sekurang-kurangnya 10,000 ke atas untuk pergi kepada fasa kedua. Kerana fasa kedua harus mencapai yang lebih tinggi lagi targetnya, 20,000. Jadi kalau kita mau peluncuran, sebab apa penting kepada ramai yang melakukan testnet ini? Pertama, kita mau memastikan blockchain kita mantap, bisa menangani berapa ramai pun komunitas ataupun Remitron yang sudah diaktifasi dalam rangkaian. Yang kedua, kita mau memastikan bugs ataupun segala kesalahan dapat bantu ditangkap oleh komunitas yang melakukan testnet. Ya, segala kesalahan itu adalah dipanggil bugs yang perlu dibantu dikenal pasti oleh komunitas yang melakukan testnet supaya bahagian pembangun bisa membaiki segala permasalahan tersebut supaya tidak berlaku di mainnet. Jadi lebih cepat kita selesaikan segala permasalahan, lebih cepat kita luncurkan ya. Okey. Iya. Jadi intinya memang testnet ini diperlukan ya karena kita jadi tahu kesalahan-kesalahan apa yang akan terjadi. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ini adalah step-step yang harus kita tahu. Nah, ini baru testnet fase 1. Ada nanti fase 2 yang tadi Bu Hasmi ada katakan. Jadi untuk tokennya itu adalah melalui affiliate Anda, bukan dari leader atau dari marketing lagi ya Bu ya. Jadi ini benar-benar kita harus pastikan kita memang sudah melakukan testnet. Oke, dari Pak Muhammad Fitri, when can we book for the server? Tentang server itu, apabila sudah lengkap testnetnya, Boss Logan ataupun CTO akan memberikan signal ya, akan memberikan syarat untuk anda mendapatkan server. Buat masa ini, anda bisa melakukan apa panggil Ibu study ya, melihat survey. Mana server yang bagus yang boleh menepati ciri-ciri yang sudah saya jelaskan di dalam presentasi tadi. Okey. Ini ada persoalan jadi daripada Imam. Ya. Dari Pak Imam nih, Bu. Dari Pak Imam, dia bilang kenapa proof of engagement no data found? Pak Imam, saya mohon tolong dengarkan presentasi ataupun rakaman di dalam YouTube ya, supaya Pak Imam jelas daripada mana datangnya proof of engagement. Tadi pun saya sudah jelaskan sebenarnya, proof of engagement adalah datang daripada kepenggunaan apps. Apps kita Pendojo, Pendogo, Twitter X, Show Us. Untuk pertama kali yang untuk peluncuran, Pendojo akan turut diluncurkan sekalian ya. Jadi kalau sudah ada Pendojo, apps-nya sudah siap. Bukan itu saja, untuk kita mendapatkan proof of engagement, bermaksud ada user yang mau mendapatkan video. Contohnya YouTube lah ya, contohnya YouTube, kita mencari video masakan, video sukan, video sebagai macam Kenapa kita mencari bahan tadi, video tadi, kerana di dalam YouTube sudah tersimpan banyak konten Ibu. Jadi kalau tidak punya konten, tidak ada user yang mau menggunakan. Jadi apa yang berlaku pada masa 30 hari itu nanti, aktivasi tadi, kita akan minta semua content creator, malah anda juga bisa mengupload semua konten. Ya, supaya
Pendojo tadi punya konten. Apabila sudah punya konten yang banyak, komunitas ataupun viewer atau penonton yang banyak, maka konten-konten kreator yang lebih berpengaruh akan turut menyertai kita dengan konten-konten yang jauh lebih menarik, dan user akan mendapatkan akan dapat meminta untuk menonton video atau data tadi. Di saat kita meminta data tadi untuk ditonton, pada saat itu Ramitron harus bekerja untuk menyampaikan video tadi dan mendapat POE. Nah, jadi untuk berlakunya POE ini ada banyak prosesnya, di mana Anda juga harus membantu kita mengupload konten supaya lebih banyak konten, dan ada user yang mau mencari konten, dan maka dengan itulah bisa berlaku proof of engagement. Step by step, Ibu. Iya, Kalau contoh Ibu buka kafe, Ibu buka kafe ya. Bukan satu hari Ibu bisa mengadakan 100 jenis menu ya. Mungkin hari pertama 1 menu, hari kedua 2 menu, kan? Ya, begitulah secara berperingkat, step by step. Oke. Ya. Karena sekarang juga kita memerlukan banyak, kalau misalnya mungkin beberapa teman di sini, kalau misalnya ada memang yang suka atau mempunyai konten-konten bagus, kan juga nanti bisa diupload di Pandojo ya. Jadi kita sebagai sesama komunitas juga bisa lebih dahulu untuk meng-up-kan dari video-video yang ditampilkan. Jadi itu penting sekali. Oke. Berikutnya dari Wan Afik lagi, Bu. Saya ada 10 RT, boleh tak saya bagikan 5 RT ke negara? Bisa aja, Bu. Kalau dilihat daripada presentasi daripada Bos Logan tentang server, kita bisa saja mengaktivasi daripada negara lain. Ya. Yang penting di sewaktu melakukan aktivasi itu kita distribute, Ibu. Apa dibilang? Disebarkan ke rata-rata ya. Disebar. Supaya Anda mendapat peluang PON, POE yang seimbang ya. Dan sistem juga akan secara otomatis membantu ke arah itu. Ini bisa saja. Contohnya Anda mau 10 di Indonesia, 10 di Malaysia, contohnya bisa. Ya. Dan soalan yang seterusnya daripada Fitri ya. Dia tanya tentang server. Yang tadi ya, server yang tadi. Dia bimbang di kuartir, tidak perlu kan. Anda dengar kembali penjelasan daripada Bos Logan. Server ini tidak susah ya. Kita kalau dari segi HQ kita ada recommend satu vendor server yang mudah, begitu gampang sekali, di mana Anda hanya perlu login dan bayar, dapatkan server tadi. Mereka akan membantu melakukan installation akan dibantu, kemudian maintenance dan segala macam akan dibantu ya. Jadi Anda cuma perlu buat bayaran setiap bulan, itu sahaja. Seperti mana Anda membayar bill ya. Itu saja, Bu. Ya. Betul. Dan memang paling tidak kalau kita sudah tahu caranya dari testnet ini, jadi nanti pada saat kita menggunakan server, kita bisa kalau kita bilang mungkin kita bisa kendalikan dari manapun juga, karena tetap saja yang mengendalikan adalah kita. Jadi maksudnya untuk stake atau segala hal itu kita bisa kendalikan dari jarak jauh ya, karena itulah gunanya server adalah juga bisa mengoptimalkan penghasilan sebetulnya. Karena mungkin kalau komputer atau laptop itu kita ada jedanya kan, nggak mungkin setiap hari 24 jam kita pasang laptopnya gitu ya. Karena kan mungkin juga nanti bisa panas, langsung bisa cepat rusak. Tetapi kalau pakai server, memang kita akan lebih mendapatkan penghasilan yang lebih banyak karena bekerjanya full 24 hour ya, dan kita bisa dimanapun juga mengendalikan dari jarak jauh semacam kepunyaan kita sendiri dimanapun kita berada, jadi tidak perlu khawatir. Tapi untuk server ini memang Bos Logan belum memberikan sign-sign, jadi better kita cari dulu, kita compare, kita betul-betul pastikan bahwa itu yang mana yang paling baik gitu ya. Nanti kita bisa diskusi untuk soal server ini. Oke. Pak Said Muhammad, terima kasih Bos Hasmi dan Bos Mimi, sama-sama Bapak. Oke, baik, ada yang bertanya lagi kah teman-teman semua? Sahabat Pando tentang Pando blockchain ini, karena kalau misalnya kita telah lebih lanjut soal Pando blockchain ini memang sangat luar biasa.
Mengapa kita bilang bahwa bisnis kita di Pandosoft ini sangat istimewa, sangat bisa membuat kita ke depannya seperti yang tadi Bu Hasmi bilang, ini bisa diwariskan, ini bisa buat anak cucu kita nanti, karena semua memang memerlukan banyak sekali pekerjaan yang harus kita kerjakan dengan baik, dengan benar-benar sesuai, agar kita nanti ke depannya ini bisa. Jangan salah, bisnis itu tidak ada yang instan. Semuanya harus step by step. Kalau bisnisnya mau betul ya. Kalau yang instan memang banyak di luar sana, tapi banyak juga yang langsung menghilang, Bu. Semacam ilmu gaib. Instan kaya, instan jatuh juga, Bu ya. Iya, betul. Jadi Ibu, saya mau mengingatkan ya kepada komunitas tentang acara yang besar esok yang akan berlaku sekitar jam 1. Mungkin Ibu bisa jelaskan kepada mereka apa yang akan berlaku esok, Bu? Iya, kalau tak silap, tapi memang tak silap lah. Ini sekitar jam 1, jam 1-nya Malaysia ya Bu ya, berarti ya? 1 waktu Indonesia Barat. Oke, jam 2 waktu Malaysia, jam 1 waktu Indonesia bagian Barat, itu kita akan diundang. Sebenarnya undangan nih atau berita ini sudah disebar ke beberapa grup dan saya rasa harusnya apalagi yang sudah tergabung di grup Telegram ini sudah mendapatkan infonya di Bu Hasmi. Karena Anda kalau menonton atau melihat besok mengikuti Zoom meeting yang luar biasa ini akan semakin termotivate, akan semakin yakin dengan bisnis kita. Kita ada seorang yang luar biasa, beliau ini perempuan, wanita yang menjadi apa kalau boleh dibilang penasihat ya, advisor ya. Penasihat. Ya, betul. Siapa namanya, Bu? Saya tak hafal tuh. Stephanie ataupun Miss James. Nah, keren tuh. Jadi besok jangan sampai terlewat. Mungkin nanti kalau misalnya yang belum tahu linknya, nanti kita akan remind kembali buat teman-teman. Ini ada pembatasan ini nggak jumlah untuk yang mengikuti? Biasanya kan kita 1.000 Bu, 1.000 ya. Jadi kalau lambat tidak bisa bergabung ya. Iya. Mungkin Tapi di kalau YouTube penuh, ada nggak? mungkin kalau penuh kita akan teruskan kepada YouTube. Oke. Jadi cuman ada 1.000 yang tempat untuk Zoom. 1.000 tempat di dalam Zoom meeting kita yang terlewat. Mohon maaf, Anda mungkin nanti bisa mengikutinya di dalam YouTube live ya atau recordingnya. Tapi kalau saya senangnya lebih suka nonton atau ikut di dalam Zoom meeting secara langsung. Ya, jadi bisa kalau ditanyakan pertanyaan Bu dalam Zoom kan? Betul. Lebih interaktif ya Bu Hasmi. Oke, siapa Stephanie ini? Steph ini adalah advisor yang mana idea tentang Pandasoft. Dia adalah penasihat kita ya sejak dari awal pembangunan Pandasoft sehinggalah kepada hari ini orang yang paling penting ya di dalam Pandasoft ini dalam idea keseluruhan. Jadi kita mau Anda mendengar sendiri tentang apa itu Pandasoft, apakah potensi Pandasoft dan kemana Pandasoft akan pergi daripada orang yang begitu hebat yang merupakan motivator, merupakan advisor kepada syarikat-syarikat besar di luar sana dan begitu banyak pengalaman di dalam korporat ya. Dalam korporat yang pasti akan membuat Anda terkagum ya Bu. Jadi jangan lepaskan kesempatan esok 2 PM waktu Malaysia ataupun 1 PM waktu Indonesia. Okay? Iya. Nanti Jadi kalau yang Bu, saya mau semuanya bergabung ikut Telegram kita Pando Project International. Coba Ibu remind mereka. Iya. Saya lihat kemarin sudah mulai ada peningkatan, sudah di 3.000 lebih ya. Ayo kita punya target 10.000 buat teman-teman yang belum masuk ke dalam grup Telegram. Nanti bisa hubungi saya atau kalau boleh di share linknya di sini juga silakan. Dari host ya, tapi yang pasti di sana nanti semua soal atau informasi tentang kegiatan, tentang acara, tentang Zoom meeting ataupun bahan-bahan yang mungkin ingin Anda share kepada teman-teman Anda yang belum join dengan Pandosoft,
bisa Anda dapatkan di sana ya. Karena nanti setelah peluncuran, kalau tak silap, yang saya dengar bahwa kita akan menutup untuk WhatsApp group ya Bu ya. Jadi semua adalah bermuara di Telegram itu. Karena memang semua ya. Oke, ini sudah dibagikan oleh Hadid. Thank you Hadid untuk Telegram grup Pandosoft ya. Nah, terus daripada Zoom ini semua harus gabung ikut Telegram ini supaya kita mau menjadikan ini sebagai profil Pandosoft ya. Bila kita bicara tentang Pandosoft, kita lihat komunitasnya ada grup yang besar. Jadi Anda bantu kita cukupkan 10.000 sebelum peluncuran ya, sekurang-kurangnya 10.000. Tolong ikuti di Pandosoft International ya. Jadi betul. saya rasa cukuplah sampai situ saja Ibu. Baik Ibu. Jadi yang penting apa Ibu intinya hari ini? Pandosoft adalah projek kita, bisnes kita ya. Bisnes milik kita, betul? Kita bangunkan bersama-sama dan kita pastikan segala macam yang kita rancangkan berjalan dengan lancar. Pertama sekarang testnet harus mencapai target ya. Yang kedua, komunitasnya harus cukup besar dan yang ketiga, Telegram kita harus mencapai 10.000 dalam waktu yang tersisa ini ya, Bu. Jadi ini bisa siapa Bu? Sekali lagi saya mau bilang, saya mau tanya kepada mereka, Bu. Dari kita ya, oleh kita, untuk kita. Ini sebenarnya bisnisnya. Iya, bukan buat siapa-siapa. Ini buat dari kita, oleh kita, untuk kita. Inilah namanya bisnis komunitas. Bagaimana kita bisa sama-sama bergabung, bagaimana kita bisa sama-sama membesarkan bisnis ini. Jadi kalau Anda mau cepat-cepat peluncuran, ayo jangan lupa testnet cepat ya. Ini baru fase 1, nanti ada fase 2, itu juga harus kita cepat-cepat selesaikan. Oke, mungkin untuk malam ini kita sudahi. Jangan lupa besok bergabung jam 1 siang ya. Ini belum malam minggu tuh, hari Sabtu kita masih banyak waktu, jadi kita bisa bergabung dulu. Kita bisa lihat bagaimana seseorang yang luar biasa nanti berbicara kenapa kita harus memilih Pandosoft. Kenapa Pandosoft ini sangat luar biasa? Kenapa Pandosoft ini betul-betul bisa menjadi sebuah bisnis yang fenomenal di masa depan. Jadi semuanya akan kita dapatkan jawabannya besok. Dan jika Anda punya pertanyaan, dicatat dari sekarang ya, karena nanti biasanya kalau sudah nonton Zoom-nya atau sudah ketemu orangnya langsung di Zoom, suka lupa apa yang mau ditanya. Jadi langsung siapin dari malam ini, pikir-pikir sampai termimpi-mimpi boleh, apa yang dia tidak bisa jawab, Anda langsung aja dicatat ya. Kalau tak bisa bahasa Inggris, nanti ada Bu Hasmi yang bakal bisa translate. Oke, Bu Hasmi? Ya. Oke. Karena mungkin ada beberapa teman nih, pasti yang mereka akan berpikir, aduh saya nggak bisa bahasa Inggris. Nggak usah khawatir. Ada Bu Hasmi, ada Bos Nafa. Semuanya akan membantu ya. Oke, kalau begitu. Baik, teman-teman, sahabat Pando, terima kasih sekali malam ini sudah bersama-sama kami. Terima kasih sekali Bu Hasmi, banyak sekali pengetahuan baru yang saya dapatkan malam ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman makin bergairah, makin semangat lagi untuk bersama-sama mengkokohkan dari komunitas kita. Ya, silakan Ibu untuk penutup buat teman-teman. Jadi saya harap kita berjumpa lagi besok siang ya, 1 siang waktu Indonesia Barat dan dapatkan saya kira ini adalah satu kesempatan yang tidak patut dilepaskan. Jadi ini adalah bisnes kita, ini adalah masa depan kita, bukan hanya untuk kita tapi juga untuk anak cucu kita ya Bu. Siapa yang setuju, tulis setuju. Ayo, tulis setuju. Ayo, setuju. Kolom chat. Wah, luar biasa Pak Yudi. Ya, ayo, Pak Yudi, apa kabar? Selamat Pak Yudi. Ya, ayo. Setuju banget. Semangat, itu loh. luar biasa teman-teman. Yes, Pandosoft harga mati. Wow, saya sampai merinding. Goosebumps. Luar biasa, thank you. Beruntung mereka menjadi pioneer kepada proyek ini ya, maka sharekan kepada lebih ramai lagi masyarakat di luar sana. Besarkan hati, bantu ramai-ramai orang untuk mendapatkan kesempatan ini ya. Baiklah, untuk itu Ibu, terima kasih. Saya sungguh rasa bertuah dapat bersama pada malam ini. Maaf sekali lagi sekiranya ada kekurangan ya Bu.
Luar biasa Ya. untuk Anda semua. Terima kasih. Ya, itu saja Bu. Sampai bertemu besok. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih. Bye. Bye.